Jadi hari ini kita lagi ada di Begja Autotronics untuk melanjutkan restorasi VW Touran. Restorasi dan modifikasi sebenarnya, karena bukan cuma restorasi, banyak yang dimodifikasi juga. Nah, jadi yang video pertama kita sudah bawa ke bengkel Quattro, ganti flywheel, ganti kopling, ganti mekatronik, ya kan? Habis sekitar 50 jutaan, luar biasa. Nah, sekarang kita beresin si audionya, karena audionya ternyata speakernya pecah semua. Itu karena umur, dan ternyata biasanya kalau kayak gitu kan mobil bekas banjir ya. Nah, di grup TSI, Touran Society Indonesia, itu gue tanya, ini woofernya ngomongnya, konnya habis semua. Ternyata memang rata-rata kalau udah segitu umurnya, itu rata-rata mobil VW itu konnya pada habis semua. Jadi ternyata bukan mobil ini doang, dan ini bukan bekas banjir by the way. Dan yang kedua, sebelum masuk ke audio, kemarin kita udah bawa ke bengkel Rotary Bintaro, AC. Kenapa? Karena ternyata AC-nya kemarin tiba-tiba nggak dingin. Nah, ternyata kondensornya bocor. Akhirnya diganti dan dibersihin, udah di-cleaning juga AC-nya. Makanya sekarang saluran-saluran AC-nya bersih, jadi kayak berasa di dalam sebuah mobil baru. Ya, sampai dibongkar kemarin dashboardnya. Nah, sekarang di tempat Om Yanto, Om. Oke. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Ya, basa-basi apa kabar? Udah ketemu dari tadi ya kan? Gimana Om? Katanya kemarin speakernya hancur Om. Iya. Pengen lihat dong Om kayak gimana Om? Speakernya ada di sini. Di mana? Ini woofernya jadi kerupuk ya. Tuh, habis. Bener-bener diginin aja tuh udah ini ya. Lapuk ya. Betul. Dan Lapuk ini sekali. penyakit VW ya Om ya? Ya sebetulnya sih nggak cuma VW aja sih ya. Nggak Jadi, cuma VW? Rata-rata mobil-mobil yang sudah agak lama seperti ini, sebenarnya speakernya masih oke Mas Ridwan. Cuma yang rusak itu sponnya. Ini sponnya gitu loh. Jadi si spon ini dia karena umur yang menyebabkan dia menjadi lapuk. Karena dia bahannya tuh tidak kuat. Oke, ini bisa Bisa dibenerin. bisa dibenerin Bisa sebenarnya. dibenerin sebetulnya gitu loh. Oke, tapi mendingan kita ganti aja. Ganti aja. Dan ini speaker bawaannya VW, ini sebenarnya bagus loh, di luar dari kone yang jelek ya. Betul. Nih lihat deh. Betul. Ininya gede. Ya. Apa namanya, Om? Magnetnya. Magnetnya gede. Heeh. Nah, dan kalau misalkan udah begini, biasanya bunyi-bunyi ya. Betul. Tuh. Udah Kayak gini. Udah nggak bener lagi suaranya. Enggak. Speaker mati aja. Itu mati nih audio. Di jalan bunyi dari pintu. Bunyi Sebenarnya. apa gitu. Oh, Karena pada kena guncangan bunyi tuh. Pada saat kena guncangan dibunyi kletek-kletek gitu. Tek 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 tek. Makanya ternyata dikira di pintunya ada sesuatu, ternyata dari speakernya ini. Betul. Jadi buat pemilik VW atau mobil yang lain gitu ya, kalau misalkan udah tua, coba dicek. Betul. Jangan-jangan woofernya udah pada kena. Dan ini bukan cuma semata-mata karena ada bilang bekas banjir atau apa gitu. Enggak, emang ini dari umur ya. Kalau dia bekas banjir, Mas Ridwan, itu nanti kita bisa lihat dari sininya. Nah, kalau bekas banjir biasa di sini udah pasti karatan. Oh, Udah ini pasti belum karatan ya. Ini belum karatan, ini benar-benar masih ori, bagus sekali, mulus, dan dia solderannya juga masih bagus tuh. Berarti bisa dijual lagi ya? Bisa. Oh. Kalau di restorasi lagi, sponnya dipasangin, nanti kita bisa dipasang di mobil yang lain. Oh, oke. Menarik nih, menarik. Ya, tapi kita udah ganti Om ya. Pakai apa Om? Ini konsepnya gini, Mas Ridwan. Ini Kan konsepnya kemarin udah habis banyak. Nah, ini audionya mau pahit tapi enak. Iya. Paketnya cuma 10.500.000. Oke. Cuma 10 juta, emang Sultan yang ini beda ya. Enggak, tapi kalau audio tuh nggak ada habisnya sih. Betul. Seriusan. Tapi sudah semuanya loh. Udah semuanya. Sudah Head unit. Android, kemudian subwoofer built-in prosesor. Nah, ini lucu nih. Ya. Subwoofer. Biasanya kan kalau prosesor built-innya tuh sama ampli. Betul. Ini subwoofer built-innya sama prosesor sama ampli jadi satu doang. Iya. Mana Om produknya Om? Ada. Nah, ini dia nih. Ini subwoofernya Om ya. Dia subwoofernya SBM D8 DSP. betul. Oke, jadi nggak usah pakai DSP lagi, nggak usah pakai ampli lagi, cukup beli ini langsung semuanya. Betul. Tuningnya udah termasuk belum? Sudah. Udah. Sudah semua. Oke. Sudah semuanya. Oh ini tapi gede ya dia ya? Gede, betul. Cuma untuk mobil ini dia pas taruh di sini. Untuk mobil ini pas ya. Betul. Jadi bentuknya kayak gini. Nah kalau dulu kan biasanya subwoofer beli sendiri. Prosesor Iya, sendiri. kalau subwoofer kolong sejutaan biasanya, apa 2 juta? 1.900.000. 1,9. Ya. Anggap 2 juta lah. Prosesor sama ampli berapa? Prosesor sama ampli yang ini 3.900.000. Bukan, yang kalau misalkan nggak ada subwoofernya. Oh,
Kalau nggak ada subwoofernya 3 jutaan juga. 3 juta juga. Jadi ujung-ujungnya 5 juta ya hampir Betul, ya. Betul. Nah, kalau ada kayak ginian, jadi ini 3, Kalau yang ini 3,9. udah semuanya. Sudah semua, sudah plus pasang, sudah plus instalasi tuning. Jadi hemat tempat, hemat biaya juga ya. Hemat tempat, hemat biaya, terus pemasangannya lebih ringkes. Dan ini suaranya juga, tadi gue kaget, subwoofer kolong suara bisa kayak gini ya. Kenceng ya. Iya. Bassnya tuh empuk gitu. Biasanya kan subwoofer kolong tuh agak keras ya. Betul, betul. Yang nggak bisa seempuk yang subwoofer belakang lah. Betul, karena ada prosesor juga sih Mas Ridwan. Jadi bisa dicuning dari sana gitu. Nah, terus speakernya kita pakai Momentum yang ini ya. Iya, betul. GTS 62. Iya. Oke. Jadi ini Yang ini 1.100.000 Mas. 1.100.000. Iya. Oke. Jadi pasang. Dari pasang ya. Oke. Dan nggak kelihatan. Betul. Ini juga suaranya enak. Dan ini yang unik Mas Ridwan. Jadi masang head unit ini dia harus pakai CAN bus. Ya, Jadi, kalau nggak bisa jalan iya, ya tombolnya ya. Bisa jalan tuh steering wheel controlnya tuh. Iya. CAN bassnya berapa Om? CAN busnya itu cuma 1 juta aja. 1 juta aja ya. 1 juta aja. Oke. Itu 10,5 udah termasuk CAN bass? Udah. Udah. Udah semua. Udah semua. Iya. Asik Pokoknya ya. murah, meriah tapi bagus kualitasnya. Terus head unitnya nih. Nah, nih. Ini head unitnya sudah pakai Android Auto dan Apple CarPlay. Betul. Kalau beli ininya doang berapa? 4,5 sudah plus frame 4,5 sudah sama frame. Jadinya kayak gitu bentuknya. dan kabelnya PNP, jadi nggak ada motong-motong kabel original. Oke. Gitu. Oh, asik dong ya. Asik. Jadi kalau kami di sini Mas Ridwan kalau pasang head unit apapun mobilnya kita pasti pasangin PNP semua. Oke, cakep. Jadi aman gitu. Mantap. Yuk kita lihat yuk head unitnya yuk. Nah, ini udah pakai Android Auto. Kita buka YouTube Music sekarang. Deezer gue langganannya habis. Jadi sekarang memakainya YouTube Music. Enggak, YouTube Music itu nggak sengaja. Oh, kenapa? Karena kalau kita beli YouTube Premium itu langsung gratis. Oh, dapat YouTube Music ya. Nah, ini udah pakai Android Auto langsung ya. Iya. Apple CarPlay juga bisa ya. Apple CarPlay juga bisa, tapi bedanya kalau Android Auto kan lu mesti install aplikasinya Android Auto kan di smartphone dulu. Itu zaman dulu. Oh, zaman dulu. Sekarang Sekarang udah udah enggak, langsung colok. Colok, oke. Nah, kalau Apple CarPlay juga sama, tinggal colok. Cuma Apple-nya dipakai buat ngerekam tuh. Ya, jadi nggak bisa kita pakai ya kan. Jadi gitu kita pakai Android Autonya. Ini bisa buka map segala macam dari sini ya. Dan ini enaknya kalau 10 inci. Gue berapa kali pakai Android Auto ya, Apple CarPlay itu di Veloz sama di GR Yaris. Iya. Nah, cuma kan dia layarnya kecil ya. Iya. Masih Jadi, yang 6 inch kalau nggak salah. nah kalau 10 inci gini, ini enak nih buat buka maps tuh gede banget gitu kelihatannya. Nah, terus juga beberapa head unit Android ya, itu kalau bukan yang bagus, itu pas kita nyalain lampu, dia ngedimnya tuh kurang ngedim, jadi masih silau. Kalau ini tuh ngedimnya pas banget gitu loh. Kalau malam tuh enak, jadi nggak bikin mata sakit tuh. Iya sih, asik sih. Nah lagi kan kalau kita matiin lampunya lebih terang, karena kalau siang itu pasti ini. Dan ini juga bisa navigasi dan Android juga ya. Di sini Android juga. Jadi kalau kita hubungin sama tethering bisa. Bisa. Soalnya gini nih, kalau pakai Android Auto nggak bisa Netflix kan? Iya, nggak bisa Netflix. Kalau ini bisa Netflix. Bisa Netflix dari head unitnya sendiri. Dari Jadi head unitnya. internetnya lu tinggal tethering dari hotspotnya si smartphone. Gitu kurang lebihnya. Asik sih. Ya, jadi ini buat lu jalan jauh, ini aman sih. Aman. Nih, tinggal colok, Android Auto nyala, udah. Lu mau Worry free. Netflix ya bisa, kalau mau itu musik ya pakai Android Auto aja. YouTube juga bisa pakai si ininya kan. Yes. Oke, berapa ini harga tadi? Ini karena yang lu pasang di sini kan berikut frame nih, frame VW Tourannya itu 4,5. 4,5 juta ya. Oke. Biasanya sih kalau orang beli head unit doang nih universal itu biasa 4 jutaan lah. Nih, kita coba ininya ya. Ya ini nyambung semua. Nyambung ya, nyambung semua ya. Karena ini udah gua tambahin CAN bus. Dia perlu CAN bus juga buat konekin dari remote setirnya ke si head unit. Coba lagu yang royalty free lagu apa ya? No copyright music. Gila ya? Subwoofer kolong suara bisa begini ya? Iya. Gila, perkembangan zaman tuh. Cuma pakai subwoofer kolong yang built-in prosesor doang nih. Dan dia tuh naro Twitternya juga di sini gitu loh.
Jadi stagingnya dapetnya bagus dengan gampang. Iya, karena di dalam, Mm-mm. karena di sini. Twitternya tuh udah ngadep ke atas. Gila ya? Enak. Enak ya? Ya wes. Bawahnya juga enak. Maksudnya frekuensi bawahnya. Iya. Dentumannya. Gak bikin sakit kuping. Nah, Mantap. Oke. Jadi tadinya vlog ini tuh nggak mau berakhir di sini. Cuman karena ternyata mobil yang mogok di tengah jalan. Jadi vlog ini kita sudahi saja di sini. Next kita akan ambil mobil ini di bengkel. Kira-kira apa yang menyebabkan mobil ini rusak? Sampai jumpa di vlog berikutnya.